mengurangi jumlah populasi tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini bukan isu lama, ini tahun berapa tuh saya tulis itu sekitar tahun, pokoknya udah lama lah, nggak isu-isu baru ini. Jadi gitu ya, apa, overpopulation itu salah satu bahan pertimbangan orang-orang untuk mengambil jalan child free, gitu. Nah, pertanyaannya lagi adalah, saya singgung lagi tadi, saya balik lagi bahwa apakah ini benar-benar menjadi masalah yang dihadapi manusia, benar-benar masalah serius dihadapi manusia? Saya pribadi melihat bahwa, overpopulation ini memang dari beberapa sudut benar terjadi, terutama di kondisi negara-negara yang masih berkembang atau negara miskin. Karena memang tinjauannya adalah negara-negara miskin, negara berkembang yang sayangnya yang saya tahu bahwa negara berkembang ini kebanyakan mayoritas masih umat Islam gitu, dibanding oleh negara-negara maju yang sudah berkembang, negara Islam masih terhitung negara-negara yang, miskin gitu dari segi, jumlah pendapatan ataupun yang lainnya. Nah, David Suzuki, di sini saya juga cantumkan di tulisan saya, itu salah seorang ilmuwan Kanada. Beliau tuh malah menyinggung yang sebenarnya jadi masalah tuh bukan overpopulation, bukan dari meledaknya jumlah penduduk, tapi lebih kepada overconsumption atau konsumsi berlebih dari manusia itu sendiri. Karena memang, balik lagi saya lihat bahwa mungkin di sisi lain, di sisi kita sebagai negara yang masih berkembang, saya katakan jumlah penduduk itu nggak terkontrol atau terlalu banyak, jadi sumpek hidup melahirkan anak pun kayaknya agak sulit gitu, agak nggak mau gitu kan. Tapi di sisi lain negara-negara kaya justru malah mengalami yang namanya, jumlah pendudukan yang lambat gitu. Mereka malah, anak-anak yang lahir tuh nggak banyak gitu, jadi masalah juga buat mereka. Makanya kan ini, agak paradoks gitu loh, ketika kita menyamaratakan overpopulation menjadi masalah, yang benar-benar, dihadapi manusia di seluruh dunia gitu. Nah itu, jadi bahan, pertimbangan, beberapa orang mengambil jalan child free ya. Oke. Walaupun, baik lagi itu salah satunya saja, kita tidak bisa menafikan masalah lain seperti mungkin masalah kesehatan yang dihadapi oleh orang tersebut, terutama wanita yang memang, banyak sekali, bisa dikatakan banyak pertimbangan lah. Kita juga tidak bisa mengetahui bagaimana psikologis seorang mengambil jalan ini, entah itu karena ada trauma ataupun itu banyak lagi alasan. Tapi yang saya singgung memang, tentang masalah overpopulation ini. Oke. Lanjut mengenai tinjauan Islam, baik lagi saya mengatakan bahwa saya lebih 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 apa ya, lebih terarah pada pembahasan mengenai isu sosialnya karena teman-teman di sini lebih paham mengenai, tinjauan keislaman karena saya sendiri, bidang saya nggak terlalu di situ, tapi saya coba mengaitkan beberapa, temuan, hadis ataupun ayat yang memang saya pelajari gitu. Sejauh yang saya tahu selama ini memang, Islam sendiri itu menganjurkan ya, sejauh yang saya tahu menganjurkan agar umatnya atau pemeluknya itu mempunyai anak gitu, dengan berbagai macam penjelasan. Ya banyaklah di sini saya menyinggung masalah hadis, manusia mati amalnya terputus kecuali 3 yang mana satunya adalah anak yang soleh, dan lagi yang lainnya yang mana memang kalau kita lihat memang ada keutamaan sendirilah mengenai hadirnya seorang anak dalam kehidupan seorang muslim, seperti itu. Dan kita, saya pribadi nggak pernah dengar keutamaan tidak memiliki anak gitu, karena ya itu, karena memang tidak ada gitu. Saya belum bicara masalah boleh tidak boleh, tapi memang keutamaannya adalah memang sejauh ayat ataupun hadis yang kita temukan ya itu adanya, gitu, seperti itu. Dan lagi, mengenai, ketertakutan atau apa ya, kekhawatiran kekhawatiran mengenai anak yang, lahir di dunia tidak bisa mendapatkan, kebutuhan yang mencukupi karena sumpeknya dunia, karena semua bakal bakal serba susah karena, apa, ledaknya jumlah penduduk. Nah, di sini saya mencantumkan salah satu tafsir nih, tafsir Al-Azhar yang mana Buya Hamka menulis bahwa jangan bosan mengasuh anak karena cemas tentang makanannya. Jaminan hidup untuk dia dan untuk yang mengasuhnya ada selalu dari Tuhan. Kehidupan masyarakat Islami yang dikehendaki, Tuhan bukanlah hidup yang nafsi-nafsi, yang kaya melupakan yang miskin.
Dalam dalam pada itu Islam memerintahkan amal di samping iman. Tidak boleh ada yang tidak beramal. Beramal artinya berusaha. Agama memerintahkan dan negara yang teratur pun mencita-citakan itu. Jangan ada dalam masyarakat orang yang melarat yang tidak kebahagiaan pekerjaan. Maksudnya begini kalau yang saya tangkap bahwa memang kita sebagai seorang Islam harus percaya bahwa ada Allah yang menghendaki segala kebutuhan yang kita lakukan. Tetapi selalu ada usaha yang mengiringinya gitu. Jangan sampai apa yang dihadirkan oleh teks-teks keagamaan tentang suatu keutamaan, misalnya keutamaan memiliki banyak anak, dimaknai sebagai textbook saja gitu loh. Harus ada pengiringnya yang mana di sini Hamka singgung masyarakat keislaman tuh harus saling berpadu gitu loh, menciptakan lingkungan yang memang benar mendukung gitu kelahiran ataupun mendidik seorang anak gitu. Nah, di penutup saya menyinggung bahwa mengambil jalan child free adalah hak pribadi. Memiliki anak 10, 20, bahkan 100 adalah hak pribadi juga. Hiduplah dengan jalan yang Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an dan hadis ajarkan, sembari memperdalam tinjauan aspek kehidupan lainnya agar kualitas hidup di atas jalannya dirasakan lebih baik itu di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sekedar pemantik. Selebihnya nanti kita akan mendengarkan oleh Kak Nurul Amelia yang tentu menghadirkan perspektif baru yang lebih segar ya, sehingga ada masukan-masukan juga lah buat kita di diskusi pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Ya, terima kasih kepada Kak Bayu atas pemantikannya. Untuk pemantik selanjutnya akan dibawa oleh Kak Nurul. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya teman-teman ya. Oke, teman-teman apa kabarnya nih? Semoga pada sehat ya. Dan tetap semangat. Sehat selalu, Kak. Terima kasih nih sama teman-teman Usuluddin, ada Ketum Bukhari dan jajarannya yang sudah mengajak saya berdiskusi malam hari ini. Kita diskusi ringan saja ya. Sebenarnya aku juga ya gitulah. Ada 12 orang nih, jadi aku bisa santai. Ini kayaknya teman-teman Usuluddin semua ya? Iya nggak? Apa ada yang dari non Usuluddin selain Kak Bayu? Ini Dokter Caku ini nggak tahu siapa ini. Oh, ada dokter, aduh. Ada Ilham juga nih, makasih Ilham sudah hadir. Demikian Nurul, beliau hadir. Ya, oke, langsung ya teman-teman. Jadi malam ini kita tentang child free dalam perspektif gender dan Islam dan gender lah. Sebelumnya mau memberi pengertian child free dulu ya. Jadi child free ini menurut Kamus Oxford bahwa itu adalah pengertiannya adalah tidak mempunyai anak berdasarkan pilihan. Jadi adalah keputusan yang dipilih secara sadar oleh seseorang untuk tidak mempunyai anak. Nah, berbeda dengan childless. Teman-teman mungkin baru dengar ada istilah childless juga ternyata. Nah, kalau childless ini berbeda dengan child free. Kalau child free ini berdasarkan pilihan untuk tidak mempunyai anak, tapi kalau childless itu adalah kondisi di mana seseorang itu tidak bisa mempunyai anak, baik itu faktor kondisi biologis, kondisi kesehatan, ataupun yang lain sebagainya. Jadi bukan berdasarkan keinginan dia, tetapi karena kondisinya yang tidak memungkinkan dia mempunyai anak. Nah, adapun child free ini berdasarkan pilihan sadar. Lalu bagaimana nih kalau child free ini kan kalau childless ini kan memang ibaratnya dari Tuhannya gitu, tidak bisa mempunyai anak. Misalkan perempuan yang organ reproduksinya tidak bisa mempunyai anak gitu kan. Itu kan terdiri dari Tuhan gitu. Jelaslah hukumnya, pasti tidak apa-apa kalau dia tidak punya anak karena memang dia tidak bisa. Nah, kalau child free gimana nih? Kan dia itu sebenarnya bisa punya anak gitu. Dia dikasih reproduksi yang bisa berfungsi baik gitu oleh Allah gitu kan. Tapi dia tidak mau punya anak.
gimana nih hukumnya, atau saya nggak tahu hukumnya ya, nggak berani menghukumi, tapi kita coba membaca atau mengkaji dengan disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang dan juga dikaitkan dengan isu gender dan Islam, yang mana kita tahu Islam ini kan ajaran yang rahmatan lil alamin, ajaran yang moderat gitu kan, menurut saya. Oke, jadi Chalvi ini sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata gender, ini berkaitan erat nih dengan perspektif gender masyarakat terhadap perempuan. Di mana kalau kita bilang perempuan nggak mau punya anak, pasti ada saja yang mengatakan, ini berdasarkan riset ya, kalau teman-teman baca komentar Instagramnya Gita Savitri, bahwa yang paling banyak komentar itu laki-laki. Kalau teman-teman sadar atau kalau teman-teman tahu berselancar di Instagramnya beliau, kita kita lihat komentar judgmental itu datangnya mayoritas dari laki-laki. Bilang perempuan tidak tahu kodratnya lah, perempuan ini tidak jadi perempuan seutuhnya lah. Jadi perempuan itu disalahkan atas pilihan dia yang merasa bahwa Chalvi itu keputusan dirinya, tetapi kemudian disematkan bahwa itu perempuan yang tidak sempurna, perempuan yang tidak sesuai fitrah, yang menyangkal fitrahnya karena dia memilih untuk tidak mempunyai anak. Padahal itu keputusan pribadinya gitu. Tapi masyarakat mengatakan bahwa perempuan yang tidak punya anak itu belum sempurna. Masih banyak kan teman-teman kalau ada orang menikah, belum menikah nih orang. Kapan nih kamu menikah? Udah menikah. Kapan nih kamu punya anak? Udah punya anak. Kapan punya anak lagi? Terus begitu. Seolah-olah menjadi hal yang wajib untuk perempuan itu kalau belum punya anak pasti disalahkan. Kok kamu belum punya anak aja sih, kenapa? Kalau dia kerja, makanya kamu jangan kerja aja lah, ya ini suami kamu di rumah supaya suami kamu senang nanti kamu punya anak. Seperti itu. Jadi perempuan itu dianggap sebagai makhluk biologis saja. Dia itu perannya yang melahirkan gitu. Perannya yang menghasilkan anak. Kalau dia sudah menikah tapi dia belum punya anak, pasti masyarakat tuh kayak ikut campur. Kok kamu belum punya anak sih gitu? Kapan nih gitu. Sehingga perempuan tuh seringkali dipandang bahwa tugasnya setelah menikah adalah punya anak. Makanya banyak masyarakat kita yang amat kaget kalau ada perempuan yang memutuskan untuk saya tidak mau punya anak gitu kan. Nah, adanya kesadaran perempuan ini untuk tidak mempunyai anak, itu sebenarnya ada pergeseran, ada kemajuan, pemahaman hak tubuh perempuan atas dirinya sendiri. Dulu kita pahami, masyarakat dulu memahami bahwa perempuan itu setelah menikah akan menjadi milik suaminya. Bahkan suaminya itu dapat menentukan apakah istri ini harus punya anak berapa. Nanti suaminya request. Nanti kita punya anak 5 ya, nanti kita punya anak 8 ya. Kalau teman-teman tahu kemarin ada artis, ada YouTuber laki-laki yang request ke istrinya, nanti kita punya anak segini ya. Padahal itu kan reproduksi perempuan, tapi laki-laki itu sudah merequest, sudah merasa, menyatakan seolah-olah tubuh perempuan itu ketika sudah menikah menjadi milik suami, sehingga dia bisa request, nanti punya anak 8 ya, oke 8, saya 4, kamu 4 gitu ya, saya hamil 4, kamu hamil 4, bisa nggak kalau kayak gitu? Kan nggak bisa, 8 tuh perempuan semua loh yang hamil. Nah, kemudian request juga, ada juga suami yang request, nanti anaknya harus laki-laki ya, ketika lahirnya perempuan terus, harus hamil lagi. Masih perempuan, harus hamil lagi. Masih perempuan, harus hamil lagi. Sampai ada laki-laki. Itu terjadi di lapangan kalau teman-teman pernah menemui atau misalkan di lingkungan saudara teman-teman itu ada, biasanya omongan seperti itu akan ada. Suaminya mau punya anak laki-laki tapi lahirnya perempuan terus. Jadi istrinya harus hamil terus sampai harus melahirkan anak laki-laki ataupun sebaliknya seperti itu. Jadi peran reproduksi perempuan itu menjadi milik laki-laki juga ketika dia sudah menikah. Nah, adanya child care. Oke, adanya child free ini sebenarnya adanya kesadaran baru nih terhadap perempuan bahwa perempuan itu berhak loh untuk menyatakan dirinya tidak mau punya anak, toh tubuhnya tubuh dia sendiri. Ini dalam pemahaman gender, adanya pergeseran, adanya kesadaran. Awalnya perempuan ini merasa ketika menikah dia akan menjadi milik laki-laki,
Sekarang perempuan itu sudah mulai sadar kalau tubuh dia ya hak dia ketika dia memutuskan untuk saya walaupun sudah nikah saya maunya nggak punya anak. Sebagai suami kalau sudah didiskusikan dan sepakat ya tidak apa-apa karena perempuan itu lebih berhak atas tubuhnya sendiri, atas organ reproduksinya sendiri. Nah, kemudian perlu disadari juga perempuan itu memiliki perbedaan dalam peran reproduksi dengan laki-laki. Perempuan oleh Allah dititipkan vagina dan laki-laki dititipkan penis. Dan dalam bereproduksi, laki-laki punya peran sendiri. Peran laki-laki apa dalam reproduksi? Yaitu sperma, mengeluarkan sperma. Perempuan itu peran reproduksinya amat panjang. Dia harus hamil dulu 9 bulan, kemudian dia melahirkan, kemudian dia nifas, kemudian dia menyusui selama 2 tahun. Itu amat panjang peran perempuan dalam untuk melahirkan anak gitu. Sementara laki-laki cuma nyumbang 5 sampai 10 menit. Benar nggak laki-laki 5 sampai 10 menit? Saya nggak tahu nih soalnya belum pernah nih ya. 2 jam. 2 jam. Berapa Bu Hori? 2 jam, 2 jam. Oh, 2 jam. Bu Hori bilang 2 jam. Laki-laki menyumbang 2 jam. Berkontribusi 2 jam dalam peran reproduksi, yaitu mengeluarkan sperma. Rasanya enak apa enggak Bu Hori mengeluarkan sperma? Kok Bu Hori diam aja sih? Nah, Bu katanya menurut keterangan dokter bahwa mengeluarkan sperma itu enak. Mengeluarkan sperma itu enak, teman-teman. Enggak sakit. Hanya sebentar, beberapa menit saja. Akan tetapi perempuan hamil 9 bulan, enak enggak dirasakan? Berat. Bahkan di dalam Al-Quran, Luqman ayat 14 disebutkan, perempuan itu merasakan berat yang bertambah-tambah, lemah yang bertambah-tambah. Wahnan ala wahnin. Semakin lemah. Karena apa? Sangat berat gitu, mengandung 9 bulan itu tidak mudah. Baik fisik dan psikis perempuan itu diuji gitu. Benar-benar merasakan kelelahan yang amat sangat, dan itu diakui oleh Al-Quran. Nah, laki-laki yang hanya beberapa menit ini, dan itu pun enak gitu kan ya, tidak merasakan betapa beratnya perempuan, ini harus dibagi perspektif gitu, bahwa walaupun perempuan yang secara fisik hamil, akan tetapi secara psikis, secara sosial, seharusnya laki-laki juga merasakan kehamilan itu gitu. Ada pembagian peran di sana, ada saling memberikan keringanan kepada perempuan, pengertian lebih kepada perempuan, agar beban itu tidak hanya istri kemudian yang merasakan wahnan ala wahnin itu, akhirnya pun tidak hanya istri gitu yang merasakan berat itu gitu kan. Nah, setelah hamil 9 bulan yang rasanya itu berat, perempuan juga yakin 2 jam tuh. Aduh, Bu Hori 2 jam nih. Oke. Kemudian perempuan juga setelah hamil melahirkan, teman-teman. Coba teman-teman bayangkan. Vagina perempuan tuh kecil. Tetapi dia atas kuasa Allah mengeluarkan bayi yang sebesar itu. Bayi loh yang dikeluarkan. Manusia, anak manusia. Padahal vagina tuh kecil gitu. Lubang vagina kecil, tapi berhasil mengeluarkan manusia yang besar. Itu kan pasti sakit rasanya, teman-teman. Sakit sekali mengeluarkan bayi itu, tidak tidak ya segampang itu gitu kan, seperti mengeluarkan ingus gitu kan, tidak gitu kan ya. Nah, kemudian setelah melahirkan, perempuan juga kan mengalami nifas, teman-teman. Nifas itu terus-menerus mengeluarkan darah selama 40 hari. Nifas itu perempuan mengeluarkan darah, bagaimana dia tidak kekurangan darah, dia pasti merasakan lemas. Perempuan setelah pasca melahirkan itu merasakan lemas gitu kan ya. Maka ini perlu juga diperhatikan gitu. Kadang kita abai pada hal-hal seperti itu, betapa reproduksi perempuan itu berat, tapi kita melihatnya bahwa itu seperti hal yang mudah gitu. Perspektif ini harus dibagi dengan pasangan gitu, agar mengetahui, sehingga kalau ada perempuan yang kemudian dia punya rahim, dia punya vagina, berfungsi dengan baik, dia bisa hamil, tetapi mungkin dia tidak siap mengemban peran reproduksi tersebut, seperti harus hamil, melahirkan, kemudian tanggung jawab setelah punya anaknya gitu kan. Itu menjadi pilihan dia gitu, dan menjadi sebuah perspektif baru dan menumbuhkan kesadaran baru seharusnya kepada laki-laki dan perempuan untuk sama-sama menyadari bahwa soal tubuh, perempuan itu lebih berhak untuk tubuhnya sendiri. Coba laki-laki punya tubuh, laki-laki punya penis.
Bisa nggak request laki-laki kalau perempuan hamil sekali, laki-laki sunat lagi. Hamil lagi, laki-lakinya sunat lagi. Bisa nggak request? Kan nggak bisa. Karena laki-laki cukup sekali, tidak merasakan sakit berkali-kali seperti perempuan yang hamil dan tidak berlipat-lipat, lamanya 9 bulan, harus melahirkan, harus nifas gitu. Jadi ini kesadaran baru ya teman-teman, sebenarnya harus menjadi suatu kalau kita sebut tuh perhatian kita bersama. Ada apa nih kok perempuan sekarang banyak yang nggak mau hamil gitu. Nanti kalau teman-teman yang laki-laki ini punya istri, kalau istrinya hamil, itu harus diberikan perhatian lebih agar dia tidak merasa capek, tidak merasa stres fisik dan psikis gitu kan, yang bisa berakibat kepada diri dia sendiri dan tubuhnya gitu. Kemudian di dalam Islam, bagaimana nih kalau di dalam Islam boleh nggak sih child free? Sebenarnya kan ini isu baru ya teman-teman. Istilah child free itu kayaknya di zaman dulu tuh belum ada gitu. Ini baru merebak di masa sekarang yang mungkin kalau alasan-alasan ilmiahnya tuh ya orang-orang umum mengatakan seperti yang tadi Bayu katakan, overpopulation lah, merusak alam lah, atau takut menelantarkan dan sebagainya gitu kan ya. Tapi kan kita sebagai orang yang beragama harus kadang harus tahu nih hukumnya apa nih dalam Islam, sehingga tidak hanya ikut-ikutan atau tidak hanya mudah percaya gitu, mudah menyalahkan atau mudah membenarkan gitu. Ini lebih kepada kehati-hatian. Nah, sebenarnya kan di dalam Islam sendiri itu tujuan pernikahan itu harus dilihat. Kita harus melihat akarnya itu dari tujuan pernikahan. Nggak mungkin kan sebelum sebelum nikah ya. Kalau sebelum nikah kan nggak boleh dalam Islam. Kita berbicara child free dalam konteks suami istri, hubungan pasangan yang sah. Di dalam Islam, tujuan pernikahan itu adalah sakinah, menggapai sakinah, mawadah, warahmah. Tercantum dalam Ar-Rum ayat 21. Nah, sebelum ke tujuan perkawinan, kita harus tahu dulu nih tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa sih kira-kira? Tujuan aku, tujuan kalian untuk hidup di dunia itu apa? Nah, di dalam Al-Quran sendiri banyak ya disebutkan. Kita lihat dulu. Di Al-Baqarah ayat 30, Al-An'am ayat 165, An-Naml ayat 62, Fatir ayat 39. Nah, disebutkan bahwa Allah tuh menciptakan manusia ke dunia ini untuk menjadi khalifah fil ardh. Khalifah fil ardh itu apa tugasnya? Yaitu menegakkan yang ma'ruf dan mengapa tuh teman-teman? Menegakkan yang ma'ruf dan menghilangkan kemungkaran gitu istilahnya seperti itu ya teman-teman. Jadi memberikan kemaslahatan dan menghindarkan atau menghilangkan kemafsadatan. Tugas manusia kan itu sebenarnya. Kemudian ketika sudah menikah, jangan sampai tugas utama itu hilang gitu. Yang awalnya manusia itu yang awalnya kita sebagai pribadi itu kan memberikan kemaslahatan untuk lingkungan. Tetapi setelah menikah, kita malah nggak bisa lagi nih menebar manfaat, kita malah nggak bisa lagi nih menebar kebaikan. Berarti nikah itu jadi apa? Jadi haram kan? Jadi nggak baik kan? Awalnya kita tuh selalu menyebarkan hal positif. Setelah menikah, kita malah terhenti menyebarkan kebaikan. Kita malah menyebarkan kemafsadatan. Misalkan ada KDRT. KDRT itu kan awalnya dia sebelum menikah selalu bahagia, bisa menyebarkan kebaikan kepada orang lain, tetapi setelah menikah dia malah melakukan kejahatan, misalkan dia melakukan KDRT, berarti kan dia hukumnya sebenarnya tidak boleh menikah dan dia sudah tidak melaksanakan tugas sebagai khalifah fil ardh dengan baik gitu. Nah, sama dengan menikah, menciptakan sakinah, mawadah, warahmah. Ketenangan itu didapatnya dengan apa sih teman-teman? Ketenangan itu didapatnya dengan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan yang diberikan. Nah, adapun anak itu sebenarnya tujuan menikah apa bukan sih? Aku tanya deh, ada yang mau jawab nggak di kolom chat? Anak itu sebenarnya tujuan menikah atau bukan? Coba, ada yang mau jawab? Anak itu tujuan menikah atau bukan ya? Sepertinya nggak ada yang jawab nih. Bisa jadi, Mbak. Kenapa? Bukan Bisa tujuan, jadi. kata. Bisa jadi. Siapa nih yang jawab bisa jadi? Apapun namanya, Oke. Ada yang bilang bukan tujuan, katanya, tapi akibat.
Sebab menikah akibatnya punya anak gitu ya. Memperlangsungkan keturunan sama dengan tujuan. Oke, Waludin mengatakan ya ada keturunan itu bukan tujuan. Menikah itu tujuannya punya anak. Oke. Jadi gini teman-teman, anak itu sebenarnya bukan tujuan. Anak itu media. Tujuan menikah itu menggapai ketenangan. Ketenangan didapat dengan apa? Dengan sakinah, mawaddah, warahmah, dengan kebaikan-kebaikan, rahmat itu kasih sayang, kebaikan, yang hasilnya adalah memberikan manfaat. Medianya apa? Anak misalkan. Kalau merasa dengan punya anak, awalnya misalkan mereka berdakwah berdua, suami istri berdakwahnya berdua. Terus mereka merasa kalau punya anak 5, jadi kita berdakwahnya 7 orang. Wah, berarti kan makin banyak tuh kebaikan yang disebar. Berarti punya anak menjadi media untuk berdakwah, untuk untuk memberikan kebaikan, menebarkan manfaat, itu menjadi hal baik. Akan tetapi, misalkan ternyata punya anak nih, malah anaknya diterlantarkan. Ada kasus anaknya dijual belikan, maksudnya apa? Ada loh orang tua yang nyuruh anaknya ngamen. Orang tuanya di rumah aja, itu banyak ya terjadi di kota-kota besar, tapi orang-orang pinggiran kota itu anaknya disuruh ngamen. Padahal itu kan masih anak-anak gitu. Hak pendidikan anaknya tidak dapat, anaknya dijadikan ngamen, minta-minta gitu. Itu kan namanya zolim ya kepada anak. Apakah itu anak menjadi media yang positif akhirnya untuk orang tua? Yang ada kan malah jadi kemafsadatan untuk anaknya sendiri, untuk orang tuanya sendiri. Jadi anaknya sendiri boro-boro mau mendoakan orang tua, orang tua saja tidak memberikan akses pendidikan yang layak untuk anak, malah anaknya disuruh jadi bekerja di usia anak gitu kan. Itu kan jadinya tidak menjadi tujuan dong punya anak di rumah tangga, tidak dapat memberikan kemaslahatan. Jadi anak itu sebenarnya media, teman-teman. Apakah ketika punya anak nih bisa menyebarkan kepositifan yang banyak, atau malah punya anak malah kita bikin dosa? Misalkan ada orang tua yang punya anak, dia sendiri bikin dosa. Kenapa? Karena harus menelantarkan anaknya. Gitu. Anaknya dibuang, anaknya diapa. Itu kan juga terjadi loh, teman-teman gitu. Nah, sehingga kalau ada orang yang merasa yakin pada akhirnya, dia merasa yakin dengan kesadaran dia yang penuh bahwa ketika saya punya anak, kayaknya saya bakal enggak fokus deh untuk menebarkan manfaat. Misalkan ada orang yang suka volunteering gitu, suka jadi relawan, ke luar negeri, jalan-jalan, enggak jalan-jalan ya, volunteering maksudnya ke luar negeri, ke berbagai negara dia menjadi relawan. Ketika dia tidak punya anak, kemudian ketika dia punya anak, dia akan merasa terbatas aktivitas dia untuk menjadi seorang relawan. Dia harus di rumah mengurus anak. Dia merasa akhirnya dia tidak memberikan manfaat untuk banyak orang. Akhirnya dia memutuskan, ya udahlah saya memutuskan untuk tidak punya anak sehingga saya bisa tetap menebarkan manfaat, saya bisa menebarkan kebaikan ke seluruh alam yang lebih luas. Itu menjadi hal yang positif walaupun dia tidak punya anak. Akan tetapi kembali lagi itu merupakan pilihan personal ya teman-teman, sebuah pilihan personal yang dia pilih secara kesadaran, dan perlu kita ketahui bahwa setiap keputusan kita itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat. Sehingga yang penting apakah kita punya dalil yang kuat di hadapan Allah nanti kalau kita mengatakan saya mempunyai anak untuk ini, saya tidak mempunyai anak untuk ini. Sehingga apapun yang dia pilih, kembali lagi alasannya itu apakah bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau alasannya dia merasa ketika saya punya anak nanti saya malah terhenti kebaikannya. Ketika saya punya anak saya tidak bisa bertanggung jawab karena mungkin dia sudah menyadari mental dia tidak sekuat orang tua lain, misalkan seperti itu. Jadi itu tidak dipermasalahkan. Contohnya apa? Contohnya itu bisa kita lihat dari ini aja tadi yang sudah disinggung oleh Kak Bayu, kalau ada itu ulama-ulama zaman dahulu yang tidak memutuskan untuk tidak menikah. Karena apa? Karena khawatir apa? Kalau dia menikah, dia akhirnya tidak bisa menebarkan, tidak bisa menuntut ilmu, tidak bisa belajar mengabdi pada ilmu pengetahuan gitu. Karena apa perlu disadari juga di dalam Al-Quran kan disebutkan anak itu ada 3 kategori. Mungkin betul anak itu akan jadi amal jariah, tapi anak itu ada 3 kategori dalam Al-Quran. Nah, pertama apa? Anak sebagai penyejuk mata, qurrata ayun, itu disebutkan dalam Al-Furqan ayat 74. Yang kedua, anak sebagai ujian atau zina, kan anak itu kan sebagai ujian bagi orang tuanya juga gitu. Ada juga orang tua yang akhirnya lupa kalau sudah punya anak, jadi egois. Misalkan orang korupsi,
dia korupsi karena ternyata supaya memenuhi kebutuhan anak dan pasangannya misalkan. Itu anak menjadi ujian. Kemudian ketiga, ada anak sebagai musuh. Itu disebutkan dalam At-Taghabun ayat 14 sampai 15. Anak sebagai musuh ini juga ada contohnya di zaman Nabi, yaitu anaknya Nabi Nuh, Kan'an. Anaknya kan kemudian menjadi musuh bagi orang tuanya. Jadi apakah kita sebagai orang tua itu bisa meyakinkan bahwa anak kita tuh nanti menjadi penyejuk mata? Anak kita itu menjadi amal jariah. Apakah bisa? Karena setiap psikis seseorang tuh kan beda-beda. Siapa tahu dia emang dari awal sudah yakin, sudah tidak yakin gitu dirinya kalau punya anak, anaknya akan menjadi qurrata a'yun gitu kan. Sehingga dia memutuskan untuk ya sudah saya tidak punya anak dan akan terus mengabdikan diri pada kebaikan untuk menebar manfaat kepada seluruh alam, misalnya seperti itu. Tetap melakukan hal positif walaupun tidak punya anak. Jadi itu teman-teman, kesimpulannya adalah kalau dalam pandangan Islam, selama dia mampu mempertanggungjawabkan pilihannya dan dia mempunyai alasan yang positif gitu kan, ya usaha dulu dong. Oke, mempunyai apa namanya niat yang positif. Kalau dia nggak punya anak, dia merasa kebaikan itu lebih banyak dia tebarkan gitu kan ya. Kemudian kalau dalam gender itu menjadi suatu apa namanya kesadaran baru ya, kesadaran baru terhadap perempuan yang awalnya tubuh perempuan itu menjadi milik laki-laki setelah menikah, yang bisa diatur, yang bisa di request hamil berapa anak, harus hamil apa namanya berapa kelaminnya apa gitu misalnya seperti itu ya. Itu merupakan kesadaran perempuan yang baru. Oke teman-teman, itu ya mungkin akan jadi diskusi yang asik nih. Makasih. Saya kembalikan Ya. ke moderator. Oke. Terima kasih kepada Kak Nurul atas pemantikannya yang sangat baik lah. Untuk selanjutnya mungkin kita akan mengadakan sesi diskusi. Dan ini mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan atau ada yang ada yang bertanya, dipersilahkan. Menambahkan boleh, bertanya juga boleh. Nanti bisa dibahas bareng-bareng. Gimana baiknya? Oke, silakan teman-teman sekalian. Izinannya Is. Oh iya, silakan. Mas Tony. Oke. Jadi sebelumnya terlepas punya anak itu boleh apa enggaknya ya. Terlepas dari itu hukumnya apa, boleh apa enggaknya itu sebelumnya pertanyaan saya itu sebenarnya enggak punya anak itu harus punya alasan enggak sih gitu. Nah, kalau seumpamanya jawabannya kalau punya anak harus punya alasan, berarti masih lanjut. Tapi kalau seumpamanya kita nggak punya anak tapi harus kalau seumpamanya kita nggak punya anak tapi tanpa alasan gitu, berarti gimana sih? Ya intinya kayak gitu. Sebenarnya kita itu punya anak itu harus punya nggak punya anak itu harus punya alasan nggak gitu. Nah, kalau nggak harus ada alasan, kenapa harus dibahas gitu ya kan? Selesai gitu. Nah, tapi kalau ada alasan, kalau aku tadi baca-baca itu siapa ya, artis Gita Sapitri itu, dia itu katanya nggak pengen punya anak itu karena alasannya itu nggak tahu benar apa enggak ya, baca-baca di artikel katanya dia nanti khawatir kalau nggak bisa bertanggung jawab atau membuat anaknya terluka. Itu salah satunya. Nah, kalau menurut saya kalau membuat khawatir nanti nggak bisa bertanggung jawab, ya itu kalau peluangnya di situ
menurut saya masih belum masuk akal sih. Soalnya kan apa ya, dari segi ekonomi juga dan lain-lain itulah. Ini kan terlepas dari sebenarnya punya anak boleh apa enggaknya itu ya. Itu tuh saya pernah lihat video di kampung mana nggak tahu, saya lupa, lihat videonya di Facebook. Itu ada video di pandemi ini, katanya ada peraturan di kampung mana gitu. Peraturannya itu di saat pandemi itu tidak boleh punya anak. Karena orang hamil rentan kena rentan kena corona lah apa gimana lah, itu bener apa enggaknya saya nggak tahu juga, kayak gitulah. Nah, pertanyaannya bagaimana? Apakah kalau punya anak apa enggaknya ini dijadikan peraturan dijadikan sebagai peraturan, pokoknya diasumsi oleh pemerintah lah, diatur oleh pemerintah nggak punya anak gitu. Nah, ini menurut pandangan pemateri gimana? Apakah ini kesalahan atau gimana gitu? Silakan untuk dijawab. Terima kasih, Is. Ya, terima kasih Mas Tony atas pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi atau ingin langsung dijawab oleh pemateri? Mungkin ada pertanyaan lagi, satu kali lagi. Izin bertanya, moderator. Oh ya, silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Dan sebelumnya saya mohon maaf jika misalnya suara saya terdengar kurang jelas, karena sekarang kondisinya lagi hujan. Tadi kan udah dijelaskan beberapa konsep terkait child free ini kan. Dan tadi juga Kak Nurul bilang kalau misalnya pasangan yang memilih konsep child free ini tentunya mereka memiliki alasan tersendiri. Baik itu alasan yang dapat kita maklumi ataupun mungkin alasan-alasan lainnya. Misalnya kalau misalnya mereka itu menganggap bahwa mereka belum mampu secara psikis untuk menjadi orang tua, mungkin saya rasa alasan tersebut masih bisa diterima atau enggak dipermasalahkan. Tapi misalnya pasangan tersebut mampu secara psikis, mampu secara finansial, mereka juga punya cinta dan kasih sayang untuk membesarkan anak-anaknya, tapi kemudian mereka memilih untuk tidak mempunyai anak dengan tanpa alasan yang konkret gitu. Terus juga misalnya ada pasangan yang memilih untuk tidak mempunyai anak dengan alasan sepele, misalnya perempuan ini nggak mau repot ngurus anak, perempuan ini nggak mau ribet-ribet ganti popok anak atau kegiatan-kegiatan pengasuhan anak. Nah, saya ingin bertanya kepada Kak Nurul, sebagai seorang wanita, pandangan kakak itu gimana? Apakah perempuan yang memilih konsep child free ini dengan dua alasan yang menurut saya kurang dapat dimaklumi tersebut, itu dapat dikatakan sebagai wanita yang egois? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Sri atas pertanyaan tadi. Sudah ada 2 pertanyaan tadi dari Mas Tony dan Kak Sri. Mungkin bisa dijawab oleh kedua pemateri tentang pertanyaan yang telah ditanyakan oleh si penanya. Monggo, silakan. Silakan Kak Bayu mau jawab dulu gak? Oke, saya coba ya. Mungkin yang mengarah ke saya tadi dari saudara Tony ya, kalau salah. Moderator bisa tolong diulang lagi tadi pertanyaan yang pertama dari Tony. Saya nangkepnya gini, apakah nggak punya anak itu harus beralasan, benar atau enggak itu pertanyaannya tadi? Iya. Betul ya Tony ya, apakah nggak punya anak harus beralasan gitu? Oke, saya jawab yang poin kedua dulu yang tanyakan masalah bagaimana ketika urusan jumlah anak ini diatur oleh pemerintah gitu Tony ya, kurang lebih gitu ya. Iya. Sebenarnya untuk di Indonesia sendiri, konteks Indonesia, setahu saya pribadi masalah arahan untuk
jumlah anak segini sekian gitu, sebenarnya setahu saya sih udah dari zaman Pak Harto sudah ada masalah untuk kiranya jumlah pertumbuhan di Indonesia, penduduk di Indonesia tuh bisa ditekan gitu loh, dengan berbagai alasan. Salah satunya mungkin yang saya sebut tadi, masalah overpopulation itu yang banyak menimbulkan mudarat sebenarnya, masalah overpopulation kalau memang benar terjadi masalah ketidaktersediaan lapangan kerja ataupun aspek kehidupan lainnya, itu sebenarnya sudah lama dibahas di Indonesia terutama khususnya. Nah, sejauh pengetahuan saya juga masalah regulasi ini sifatnya masih ini sih apa, himbauan atau ajakan, belum pada sifat yang memang meregulasi bahwa setiap kepala keluarga harus hanya punya anak sekian segini, enggak, tapi hanya baru sekedar arahan gitu. Ini berlaku lebih ketat kepada para aparatur pemerintah seperti PNS, ASN dan sejenisnya, yang memang setahu saya anak ketiga itu nanti nggak bisa dapat semacam tunjangan gitu. Jadi memang yang ditunjang oleh negara setahu saya cuma anak kedua gitu. Jadi memang regulasi ini yang setahu saya bahwa sifatnya baru ajakan sih, baru himbauan, belum ada misalnya apakah anak ketiga nanti terjadi sesuatu ketika lahir atau anak keempat gimana, itu masih nggak dalam konteks apa ya, dalam konteks kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap penduduk gitu loh. Nah, mengenai apakah nggak punya anak itu harus beralasan, nggak punya anak apakah harus beralasan, saya pikir ya harus punya alasan kenapa dia nggak mau gitu loh, nggak punya anak. Karena memang ketika kita tinjau ya, balik lagi tinjau, kita sebagai umat Islam harus meninjau bagaimana ketika Al-Quran ataupun hadis mengatakannya seperti apa. Tadi saya juga sudah menyinggung juga di tulisan saya bahwa banyaklah keutamaan bahwa memiliki anak itu seperti apa. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga gitu loh. Jadi ketika seseorang memilih untuk tidak memiliki anak, ya harus beralasan gitu loh. Seperti tadi yang sudah panjang lebar ditegaskan oleh Kak Nurul, misalnya dari perspektif gender seperti apa gitu. Tapi memang ketika teks ataupun masukan dari hadis ataupun Quran yang mana kita sebagai umat Islam harus mengikutinya, ketika memang kesannya ada kontradiksi, itu harus ada alasan yang jelas gitu, alasan yang memang meliputi dari segala tindakan yang diambil, seperti itu kalau menurut saya pribadi. Karena dari praktik semenjak dahulu gitu sampai sekarang ya memang ada anak dalam kehidupan rumah tangga, memang seperti itu. Tapi memang tidak dalam konteks khususnya di era modern ini. Tadi sempat Kak Nurul juga singgung, jangan sampai wanita itu kesannya jadi pabrik anak gitu. Ketika seorang laki-laki mengatakan, wah saya mau punya anak sekian maka harus sekian, nggak bisa begitu. Makanya saya juga singgung bahwa aspek kehidupan lainnya, dalam hal ini kemampuan kita dalam hal ekonomi, dalam bersosialisasi, termasuk dalam hal kebermanfaatan, itu harus diperhatikan juga. Jangan sampai ketika memilih jalan untuk banyak anak, memiliki banyak anak karena termakan anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, itu bukan bermakna bahwa setiap kita memiliki anak itu selalu ada rezeki, nggak seperti itu pemaknaannya. Bahwa ya kita harus menyimbanginya dengan kualitas hidup kita yang lebih baik gitu. Misalnya kita punya memang rezeki dari Allah segini, ya kira-kira yang ideal tuh seperti apa gitu, agar kehidupannya bisa sejalan dengan apa yang memang agama kehendaki, tetapi juga kualitasnya itu juga terjaga. Kalau saya dari itu cukup ya. Coba saya silakan ke moderator, entah gitu Tony atau mau ditambahkan, atau ke Kak Nurul dulu. Silahkan, mungkin ada tanggapan lain dari Mas Tony atau ada jawaban lain dari Kak Nurul. Dipersilahkan. Ya, aku ya. Oke. Aku mau jawab dari dua-duanya tadi tentang Tony
Kalau punya anak terus ada tujuan apa enggak sih gitu. Lagi-lagi kalau di dalam Islam kan segala sesuatu harus ada tujuan ya. Karena apa? Untuk mengarahkan kita agar anak itu amanah. Anak itu amanah, keberadaannya kita tuh menjaga sebuah nyawa gitu. Menjaga sebuah kehidupan. Bukan kayak melahirkan anak kucing yang habis sebulan disusuin langsung ditinggalin sama ibunya, kan tidak gitu. Sehingga bahkan dari sebelum punya anak, bahkan dari ketika kita memilih pasangan, itu tuh kita sudah harus memikirkan tujuan, visi dan misi kita gitu dalam menikah gitu. Apalagi ketika kita mau menambah tanggung jawab dengan memiliki anak. Tentunya harus ada tujuan ketika sudah melahirkan anak nih, anak kita ini akan bagaimana, tanggung jawab kita terhadap anak apakah sudah siap secara mental dan finansial seperti itu. Sehingga nanti kita dapat melahirkan anak itu tadi yang qurrata a'yun, tidak yang menjadi musuh tetapi menjadi penyejuk mata gitu. Jadi harus ada tujuan ketika punya anak, jangan seperti melahirkan anak kucing yang akhirnya nanti malah diterlantarkan atau dijadikan pekerja anak atau justru anak menjadi beban orang tua ada di anak gitu, seperti itu. Kemudian apa tadi Tony nanya bagaimana kalau pemerintah itu mengatur ada iya pertanyaannya punya alasan atau tidak? Harus punya alasan, kenapa harus ada alasan? Alasan itu kan bertujuan, jangan kita punya anak yuk gitu kan, nggak seperti itu. Bikin anak yuk, abis itu anaknya mau apa nih? Gitu, harus dipikirkan. Berlandaskan apa kita punya anak itu. Kalau belum siap punya anak, ya jangan gitu. Intinya tetap harus ada alasan. Kalau nggak ada alasan nanti kita nggak mikir dong. Udah punya anak maksudnya. Ya pokoknya begitu ya Tony ya, harus ada. Jadi Tony itu nanyanya punya anak atau tidak punya anak nih. Tidak punya anak maksudnya. Kalau tidak punya anak, kita melihat orang tersebut ya. Biasanya setiap orang tuh kalau tidak punya anak, dia juga mempunyai alasan gitu. Jarang juga kalau ditanya kenapa nggak punya anak, ya nggak mau aja. Tapi siapa tahu ada ya, ada yang memang seperti itu gitu. Kalau selama itu dia sudah punya kesepakatan, apalagi kesepakatan ini dengan suami ya, suami dengan istri sudah bersepakat nih dua-duanya tidak punya anak gitu kan. Kalau mereka sama-sama fine, it's okay gitu. Ini berhubungan tadi dengan pertanyaannya Sri ya tadi yang nanya. Harus egois nggak sih perempuan yang nggak mau punya anak cuman karena nggak mau ganti popok lah, merasa ribet lah, misalkan harus bangun malam-malam, nyusuin anak padahal waktunya tidur gitu. Itu kembali kepada pribadi orang itu gitu. Kita tidak pernah tahu kondisi psikis seseorang karena ada loh ibu yang dia excited nih saat hamil, pas melahirkan nggak mau lihat bayinya sama sekali, malah bayinya tuh lagi gendong dia banting karena dia mengalami baby blues. Dia banting anaknya sendiri karena dia takut melihat bayinya sendiri. Itu namanya baby blues. Jadi itu baby blues itu kondisi psikis seorang ibu gitu. Kondisi psikis seorang ibu yang bahkan melihat anaknya sendiri aja takut. Dan itu banyak sekali kasusnya harus dibawa ke psikolog atau ke psikiater gitu. Jadi kondisi ada alasan tertentu dia bilang, mungkin kita menganggapnya itu seperti egois, dia nggak mau ngurusin anak, nggak mau ganti popok bayi. Tapi karena kita tidak tahu kondisi psikis seseorang. Jangan-jangan memang ketika dia punya anak, dia malah baby blues. Dia takut sama anaknya sendiri gitu. Itu isu-isu yang memang kita belum peka terhadap hal tersebut. Ada juga loh ibu yang baby blues gitu, ngelihat anaknya ngebanting bayinya sendiri, dia banting gitu sampai dia harus ke psikiater karena dia takut ngelihat bayinya sendiri. Gitu. Jadi selama itu menjadi kesepakatan bersama, ingat ya, kesepakatan bersama. Makanya penting sebelum menikah tuh ditanya pasangannya, kamu punya anak kan gitu. Kita akan punya anak kan, kalau misalkan dari awal sudah tidak cocok, tidak perlu dilanjutkan gitu. Sehingga semuanya itu tergantung pada kesepakatan, komitmen pasangan gitu. Jadi tidak ada yang namanya egois, selagi pasangannya juga sepakat kok, pasangannya juga fine aja kok. Jadi kita sebagai orang lain misalkan tidak bisa mengatakan apakah orang itu hanya mementingkan diri sendiri, apakah dia egois atau tidak, karena kita tidak tahu kondisi psikis hidupnya seperti itu. Mungkin itu dari aku. Siapa tahu ada yang mau berpendapat beda. It's okay. Silahkan. Ya, terima kasih kepada Kak Nurul. Mungkin ada pendapat yang lainnya atau komentar atau tambahan. Untuk pertanyaan sudah cukup 2 saja ya.
Mungkin ada tambahan atau pendapat lain, silahkan diutarakan. Gak apa-apa, kita ini forum diskusi soalnya. Ini berarti pertanyaan saya itu, berarti kalau seumpamanya negara itu pemerintah udah sejak dulu diatur atau himbauan lah, berarti negara itu punya kewajiban mengatur jumlah anak gitu. Nah, kalau seumpamanya iya, negara punya kewajiban, terus apakah suami tidak punya kewajiban? Ataukah negara atau pertanyaannya suami kalah dengan negara gitu dalam mengatur jumlah anak? Bisa tolong diulang Tony tadi gimana? Ya kan katanya negara kan sudah sejak dulu ya mengatur jumlah anak. Berarti kalau begitu negara punya kewajiban dong untuk mengatur jumlah anak. Nah, kalau negara udah punya kewajiban, kenapa suami nggak bisa mengatur? Mungkin begini ya, kalau konteks negara itu untuk untuk menjamin kemaslahatan masyarakat yang lebih luas gitu ya. Kalau suami kan saya pribadi ya, kalau suami kan lingkupnya hanya di keluarga itu aja. Nah, ketika negara melihat bahwa jumlah populasinya memang sudah dalam kategori menuju bahaya, ya mau nggak mau mereka kan harus ada langkah-langkah gitu penanganan agar jangan sampai ledakan penduduk ini justru nanti berdampak kepada masyarakat secara langsung gitu. Nah, kalau laki-laki ya itu urusan urusan ranah dia aja di rumah tangganya itu, seperti itu. Oh, oke. Itu kalau yang saya tangkap karena memang apakah laki-laki kalah ya karena memang konteksnya negara memikirkan ribuan keluarga, sedangkan laki-laki itu ya dalam konteks di rumah tangganya itu kan nggak mungkin laki-laki mengatur satu negara gitu, satu kebutuhan negara gitu. Itu yang saya tangkap sih dari apa yang jadi keresahan Tony ini. Bagaimana Mas Tony? Mungkin dicukupkan atau bagaimana? Kalau tidak ada tambahan atau pendapat lain, mungkin diskusi pada malam hari ini bisa dicukupi. Oh ya, ini ada tanggapan dari Bang Iwai di kolom chat komentar. Mungkin dari mungkin dari pemantik bisa di ini ke Kak Nurul dulu coba. Tadi ya, menarik silakan. pertanyaan. Oke, gimana ya? Child free itu sebenarnya konsep atau gerakan ya. Waduh, organisasi child free nih kayaknya.
Child free itu pilihan hidup ya teman-teman. Kita jangan sampai salah paham. Child free itu adalah sebuah pilihan hidup. Hanya penamaan aja kayak K-popers gitu kan, suka sama fans Korea gitu kan. Child free juga seperti itu. Dia itu hanya sebuah pilihan hidup. Tidak ada komunitas, tidak ada organisasi atau lembaga yang mendukung child free secara khusus, karena child free itu adalah pilihan hidup. Sama seperti saya lebih menyukai BTS daripada Blackpink misalkan, itu adalah sebuah pilihan. Nah, apakah kita perlu khawatir ini gerakannya nanti akan menekan jumlah penduduk, jadi banyak perempuan yang nggak mau melahirkan, misalkan seperti itu ya. Nah, ini kembali kepada keyakinan kita, tujuan hidup kita, visi misi hidup kita. Mau sekeras apapun orang-orang dicekokin, misalkan orang yang awalnya emang gue suka BTS, Bu Hori misalkan aku kasih video BTS setiap hari. Bu Hori tonton nih BTS baru nih, Bu Hori Blackpink baru nih Bu Hori. Tapi Bu Hori itu disuka kitab tafsir Ibnu Katsir misalkan. Ya dia tidak akan menghimbau video yang aku kasih BTS yang ada apaan sih Kak Nurul BTS misalkan seperti itu. Karena dia sudah punya visi dalam hidupnya bahwa saya mengabdi kepada ilmu pengetahuan, bahwa saya hanya akan membaca kitab tafsir, misalkan seperti itu ya. Nah, kalaupun child free ini jadi sebuah pilihan, tidak perlu dikhawatirkan kalau toh memang akhirnya ada perempuan atau orang yang kemudian memilih untuk child free, berarti dia mungkin menemukan sebuah kesadaran baru atau mempunyai isu baru yang awalnya memang dia tuh tidak berani untuk mengambil langkah itu, akan tetapi karena ada pernyataan dari orang-orang yang influencer seperti itu yang fine-fine aja kok child free, akhirnya dia mengambil jalan itu misalkan. Jadi ini hanya sebuah pilihan hidup dan itu hanya penamaan. Sebenarnya aku juga belum pernah menemukan komunitas atau lembaga yang khusus mengkampanyekan gitu. Apalagi kalau kita bilang kampanye child free, kayaknya belum ada sih. Oke, thank you. Oke, lanjut ke saya ya. Tadi cukup menarik nih, apakah nanti ke depannya child free ini bisa jadi gerakan? Saya merasakan hal yang serupa dengan pertanyaan yang dikirimkan di chat ini ya. Saya berpikir bahwa ketika nanti anggapan ini digaungkan gitu oleh beberapa pihak yang memang punya pengaruh yang besar gitu, terutama yang khususnya ya. Ini nanti akan berkembang menjadi mungkin sebuah gerakan ke depannya gitu. Karena saya berpikir begini, kalau jika dibalikan lagi kepada diri kita sendiri, misal, gue mau ngambil jalan child free aja karena ini jalan hidup gue yang gue yakini ini adalah yang terbaik. Gue mau ngambil jalan hidup gini aja karena ini menurut gue yang terbaik. Kalau saya pribadi melihatnya itu menjadi sebuah problem, karena mohon maaf kalau saya nyinggung masalah lainnya. Ketika kita mulai merasakan bahwa semuanya adalah kehendak kita sendiri, dalam artian semua suka-suka gue gitu, karena gue yang ngerasain, karena ini gue ngerasain, ini jadi sebuah dalam tanda kutip bahaya menurut saya. Karena LGBT pun mereka selalu menganggap bahwa ya ini karena ini jalan hidup gue gitu, bahwa ini adalah yang gue rasakan, bahwa apa yang gue rasakan selama ini dalam tubuh gue berkata demikian gitu. Jadi suka-suka gue harus berpendapat demikian gitu. Jadi ya buktinya apa sekarang? Di mana-mana mereka sudah mulai berani, dan dalam konteks LGBT ini ya, ini tentu sejauh saya memandang di Islam hukumnya haram. Nah, bagaimana nanti ketika misalnya dibalikan lagi bahwa ini mah setelah yang bersangkutan aja mengambil jalan hidup seperti ini gitu. Saya teringat apa yang Durkheim katakan bahwa manusia itu makhluk egois. Jadi pada akhirnya manusia itu hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri saja gitu loh. Tidak memikirkan apapun di luar kepentingan dia sendiri. Itu kalau saya menurut pribadi, ya apakah bisa jadi gerakan? Bisa saja gitu loh. Kenapa enggak? Karena di isu lain sudah terbukti gitu. Apabila kita terus menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang tanpa penjelasan lebih lanjut, tanda kutip, maksudnya ya karena jika dia beranggapan bahwa ini urusan gue gitu aja, itu sebuah hal yang berbahaya menurut saya ya. Balik lagi gitu. Begitu.
Mungkin ada yang ditambahkan, saya persilakan karena ini cukup memantik pertanyaannya yang ini tadi ini. Iya gitu Bang, saya juga sebenarnya khawatir banget ketika gerakan, ya saya nangkapnya kasusnya sama kayak tadi LGBT itu seperti itu juga. Dan terlebih apalagi kebanyakan rata-rata ya, mungkin ini rata-rata dari pria itu atau laki-laki itu pengen punya anak gitu. Doang sih. Tapi memang ini apa kesadaran terutama dalam konteks bahasan yang kita bahas kali ini, tadi panjang lebar luar biasa Kak Nurul tuh mengatakan bahwa konteks selama ini tuh ya wanita itu di bawah laki-laki sebenarnya tuh salah besar, sehingga apa? Laki-laki seenak-enaknya saja menentukan bahwa punya anak sekian, punya anak sedemikian rupa, tapi nggak memikirkan apa yang dirasakan perempuan. Makanya saya singgung tadi bahwa jika dikembalikan kepada manusia sendiri semaunya gitu, jika dikembalikan sendiri kepada manusia, kita tuh egois, nggak mau memikirkan dampak atau hal-hal lainnya. Makanya dalam sini menurut saya pribadi, inilah fungsi agama di sini. Agama bilangnya seperti apa sih? Apa yang bagusnya jalannya seperti apa gitu loh. Apakah ketika kita nanti mengambil jalan seperti ini kita akan otomatis sulit? Setahu saya agama tidak menginginkan para pemeluknya untuk menjadi orang yang sulit. Selalu saja ada jalan, dan itu harus diimbangi dengan baik lagi diimbangi dengan kualitas kehidupan yang baik. Kualitas kehidupan yang baik gimana sih? Ya itu kita mempelajari hal-hal keduniawian dalam rangka untuk mendapatkan taraf hidup di jalan yang diridhoi Allah dengan yang berkualitas itu. Bagaimana mungkin ada tanggapan lain atau bisa dicukupi karena sudah jam 21 lebih soalnya. Dari arahan Ketum Bukhari katanya mungkin jam 21 aja. Mungkin ada tambahan lagi atau closing statement dari kedua pemateri, dipersilahkan. Oke, aku closing statement ya. Ya, silakan Kak. Dengan adanya fenomena child free ini, bisalah kita bersama-sama kemudian bermuhasabah, asik, berpikir kembali. Kalau laki-laki takut perempuan banyak yang child free, berarti harus tumbuh kesadaran di dalam diri laki-laki untuk kemudian lebih mentreatment perempuan untuk merasakan lebih bahagia, lebih ringan bebannya ketika hamil dalam menjalankan peran reproduksi perempuan. Sehingga perempuan itu tidak ada tuh kepikiran child free karena merasa repot lah, karena merasa ribet ganti popok lah. Karena ganti popok itu sebenarnya laki-laki juga bisa ganti popok bayi gitu kan. Kemudian hal-hal lain, sehingga perempuan itu tidak banyak yang berpikir child free karena hamil itu ribet, melahirkan itu sakit. Jadi harus ada kesadaran juga nih di dalam diri laki-laki untuk bagaimana caranya mentreatment perempuan menghadapi masa-masa kehamilan, masa-masa mempunyai anak, masa-masa melahirkan semuanya, agar terasa lebih mudah bagi perempuan. Seperti itu. Oke, kalau dari saya sebenarnya baca aja sih konklusi dari tulisan saya di Tanwir nih, yang ini. Jadi dalam fenomena child free ini ya setiap orang berhak mengutarakan pendapatnya masing-masing, terutama di Indonesia, di mana kebebasan berpendapat telah dijamin. Kita hanya tahu secara zohir mengapa beberapa orang mengambil jalan hidup atau keputusan dirinya mengambil jalan child free. Kita nggak pernah tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia telah alami. Tetapi ya kita hanya tahu secara zohirnya, tapi kita nggak tahu secara batinnya dia seperti apa.
Maka sebagaimana dia bebas mengutarakan pendapatnya, maka sebagai seorang muslim yang paham dan insaf akan segala kuasa Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kewajiban untuk mencoba menjelaskan permasalahan ini dalam tinjauan keagamaan. Sebagaimana konsep amar ma'ruf nahi mungkar yang Islam ajarkan. Mengambil jalan child free adalah hak pribadi. Memiliki anak 10, 20, 100 pun adalah hak pribadi. Hiduplah dengan jalan Allah yang Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an ajarkan sembari memperdalam tinjauan aspek kehidupan lainnya agar kualitas hidup di jalannya dirasakan lebih baik, baik itu di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Terima kasih closing statement dari kedua pemateri. Mungkin segini saja kajian pada malam hari ini. Mungkin akan ada kajian-kajian selanjutnya. Dan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah hadir. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Foto bersama. Kak Bayu dan Kak Nurul. Terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri, mungkin marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.